Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan menyembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya undang jemaat untuk berdiri. Terimalah votum dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai ibadah ini. Silakan duduk kembali. Shalom. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Mari dengan penuh syukur kita mau puji Dia dengan pujian Ku Mau Puji Tuhan. Puji Tuhan, ku mau puji Tuhan, hatiku penuh syukur, ku mau puji Tuhan, Tuhan sangatku, bibirku puji Dia, hatiku penuh syukur. Puji Tuhan, ku mau
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari-hari pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Engkau telah satukan kami dalam ibadah hari ini. Saat ini kami memuji-Mu karena Engkau layak untuk menerima pujian dari umat-Mu. Kami percaya Engkau yang ada bersama dengan kami, Engkau yang akan memberkati setiap kami yang sungguh mau menyembah-Mu. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, tapi kasih Tuhan mau menyelamatkan kita. Mari dengan rendah hati kita mau akui dosa kita. Terlebih dahulu kita angkat pujian Kasih Ilahi. Dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami tahu bahkan dosa yang ada di dalam hati kami yang paling dalam pun Engkau mengetahuinya Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penebusan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau telah rela mati bagi kami, menebus kami, memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Roma 4 ayat 7 sampai dengan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jemaat silakan duduk kembali. Kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, mari kita mau hidup lebih sungguh di dalam mengikut Tuhan, tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Kembali kita angkat pujian, Ku hidup bagimu. Firman Tuhan secara bertanggapan dari Roma 3 ayat 21 sampai dengan 30. Bacaan bertanggapan dari Roma 3 ayat 21 sampai dengan 30. Saya akan membacakan ayat yang ke-21, jemaat kedua-dua begitu seterusnya sampai dengan ayat ke-30. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya
karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa dan dibenarkan oleh karena itu, mari kita gunakan setiap hidup kita untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah kita dengan mengasihi, melayani bagi orang yang berduka dengan perbuatan kita. Kembali kita angkat pujian, apalah arti ibadahmu? Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan segala tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat. Ayat Mas minggu ini dari Galatia 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama 2 kali berturut-turut. Galatia 2 ayat 20, beginilah bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah ayat Mas pada minggu ini. Ketika kita berani menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, percayalah Dia akan menyertai dan menjamin hidup kita, karena Dialah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Seperti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Saudari Aning, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, bersama kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Engkaulah Tuhan. Untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, berbuah
di dalam tingkah laku kami keseharian kami. Pakailah juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang kasih Tuhan, ibadah merupakan bentuk bakti kita kepada Allah. Karena Allah telah mengasihi kita dengan berlimpah-limpah. Namun sebagian besar dari kita memahami bahwa ibadah adalah ketika kita berada di dalam gedung gereja atau di dalam persekutuan-persekutuan. Sadar atau tidak, sebenarnya kita sedang memisahkan kehidupan keseharian kita dengan ibadah kita. Padahal seharusnya rasa bakti kita kepada Allah haruslah terwujud di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, untuk mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu merupakan suatu ibadah yang sejati. Karena itu saat ini mari kita sama-sama belajar dari Paulus tentang mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati melalui dua pertanyaan. Yang pertama, apa alasan Paulus mengatakan pada jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu merupakan ibadah yang sejati? Apa sih alasannya? Yang perlu kita ketahui di dalam kitab Roma ini, isu tentang tubuh, tentang hidup, tentang keselamatan merupakan satu isu utama yang diangkat Paulus di dalam suratnya ini. Di dalam suratnya ini sebenarnya Paulus ingin memberitahu. Jadi pada waktu itu orang-orang percaya, khususnya untuk bangsa Yahudi dan bangsa Yunani ini berselisih pendapat. Mereka berselisih tentang keselamatan dengan hubungannya dengan tubuh mereka, tubuh secara jasmani. Bangsa Yahudi dengan hukum Taurat yang mereka pegang dengan erat berpikir bahwa diselamatkan berarti mereka harus menjaga tubuh mereka, seperti mereka harus melakukan sunat atau harus menjaga tubuh mereka dari makanan-makanan haram. Sehingga mereka seringkali menghakimi orang yang tidak melakukan hal itu. Jadi mereka tidak menunjukkan belas kasih. Sementara itu orang Yunani dengan filsafat Yunaninya yang memandang tubuh jasmani ini adalah jahat dan roh ini baik, sehingga mereka menyiksa tubuh mereka dengan berbagai-bagai hawa nafsu. Di dalam hal ini orang Yunani ingin sekali mengatakan bahwa ini tubuh itu enggak akan diselamatkan, yang diselamatkan itu roh. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, di dalam hal ini Paulus tahu bahwa tubuh harus dijaga kesuciannya. Kenapa? Karena tubuh ini adalah bait Allah. Seperti yang Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Tetapi sebenarnya Paulus tidak sedang ingin membela salah satu golongan dari dua golongan tersebut. Melainkan Paulus ingin menegur mereka. Alasannya adalah karena Paulus tahu bahwa inti permasalahannya bukan sebatas bagaimana mereka memperlakukan tubuh mereka, tetapi permasalahannya ada pada pikiran mereka masing-masing. Mereka melakukan sesuatu semua mengandalkan pemikiran mereka sendiri. Mereka ingin melakukan sesuatu pada tubuh mereka. Apa yang mereka pikirkan itu yang mereka lakukan. Mereka lupa dengan kemurahan Allah yang sudah mereka terima di dalam Yesus Kristus.
Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa sebenarnya mereka itu diselamatkan bukan apa yang mereka lakukan dengan tubuh mereka, tetapi itu semua karena anugerah Allah, Allah yang memberikannya. Bukan hasil usaha mereka, tetapi itu pemberian dari Allah. Sebagai orang yang telah menerima kemurahan Allah yang begitu luar biasa, mereka seharusnya memperlakukan tubuh mereka seturut dengan kehendak Allah, bukan menurut pemikiran atau filsafat manusia, melainkan menurut kebenaran Injil Allah, sehingga tubuh mereka dapat menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Hidup orang percaya yang dikendalikan oleh Injil Allah akan membawa mereka pada mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, kata tubuh di sini mengarah kepada keseluruhan hidup kita, baik fisik maupun akal budi yang kita miliki. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup berarti kita harus memiliki kualitas hidup di dalam Kristus. Kita yang mati di dalam dosa sudah menerima kehidupan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu hidup kita seharusnya memiliki kualitas yang baik dan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kemudian kata yang kudus berarti kita memiliki kualitas dipisahkan untuk kemuliaan Allah dan dipisahkan dari hawa nafsu dunia. Maksudnya adalah hidup kita saat ini dipisahkan untuk kemuliaan Allah. Artinya kita mengkhususkan hidup kita, menjalani hidup kita untuk memuliakan Allah. Dan dipisahkan dari hawa nafsu dunia, artinya kita tidak boleh lagi terikat dengan hawa nafsu dunia. Kata yang selanjutnya adalah yang berkenan. Yang berkenan kepada Allah berarti hidup kita menghasilkan kesukaan bagi Allah. Hidup kita dipakai untuk memuliakan Allah. Kemudian kata sejati. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan reasonable atau yang dapat diartikan dengan kata masuk akal atau wajar. Maksud Paulus adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Allah merupakan satu hal yang wajar. Karena kita sebagai orang percaya, kita mengetahui bahkan kita merasakan kemurahan Allah di dalam hidup kita yang membawa kita dari kematian kepada hidup yang kekal. Ketika kita betul-betul menyadari kemurahan Allah, sebenarnya itu sedang membawa kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang sejati, sebagai ibadah yang sejati. Oleh karena kemurahan Allah, kita yang harusnya mati dan binasa di dalam dosa, kini kita beroleh hidup dan selamat di dalam Yesus Kristus. Sudah sepatutnya hidup kita itu memuliakan Allah. Karena itu Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Sebagai orang percaya yang telah menerima kemurahan Allah, seluruh hidup kita ini sebenarnya adalah milik Allah. Karena itu kita harus mengisi seluruh hidup kita ini dengan kebenarannya Allah, yaitu kebenaran Injil. Seluruh hidup kita, baik itu pikiran kita atau akal budi kita, perasaan kita, bahkan tingkah laku kita harus melakukannya supaya Tuhan berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian hidup kita menjadi ibadah yang sejati. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara praktisnya atau prakteknya supaya hidup kita dapat menjadi ibadah yang sejati yang berkenan di hadapan Allah? Dengan jelas di dalam ayat kedua ini Paulus mengatakan caranya adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan dengan akal budi yang terus diperbaharui. Hal ini berarti hidup orang percaya haruslah berbeda dengan hidup orang yang tidak percaya. Jikalau hidup orang yang tidak percaya, mereka hidup dipimpin dengan pemikirannya sendiri, dengan pemahaman dan filsafat mereka sendiri, sehingga mereka melakukan yang baik menurut pandangan mereka,
dan melakukan yang benar menurut isi kepala mereka. Berbeda dengan kita, orang yang sudah percaya. Ketika kita sudah percaya, kita akan menyerahkan hidup kita. Kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Paulus menjelaskan bahwa kehidupan praktis orang yang sungguh-sungguh percaya adalah hidup dengan akal budi yang sudah diperbaharui oleh Injilnya Allah. Orang percaya mampu mengenali kehendak Allah. Mereka bukan hanya mengetahui hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Allah, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dengan demikian, hidup kita dipersembahkan menjadi ibadah yang sejati. Hanya ketika kita betul-betul merasakan dan memahami tentang kemurahan Allah yang sudah diberikan bagi kita, dan kemurahan Allah itu kemudian akan memperbaharui pemikiran kita, memperbaharui akal budi kita, dan kemudian itu akan berbuah melalui tindakan praktis hidup kita, supaya kehidupan kita seluruhnya ini memuliakan Allah. Di dalam kehidupan kita saat ini, sangat mungkin kita hidup seperti orang Yahudi yang tahu tentang hukum-hukum Allah dan melakukannya dengan sangat ketat, tetapi hidup di dalam pengertian mereka sendiri, sehingga mengesampingkan kemurahan Allah. Atau sebenarnya kita juga bisa hidup seperti orang Yunani, di mana kita mencari hal-hal yang memuaskan kepala kita, yang kita tuh mencari semua pengetahuan, kita pengen banget banyak pengetahuan, tetapi kita lupa bahwa kita harus hidup dan kita harus menjaga hidup kita untuk kudus. Kenapa? Karena kemurahan Allah itu sudah membawa kita kepada status kudus kita. Namun ada pilihan yang ketiga, dan kita berharap bahwa ini adalah pilihan kita semua, yaitu kita memilih untuk hidup di dalam kemurahan Allah seperti yang Paulus jelaskan. Kita pasti tahu kisah kehidupan Paulus. Ia orang Yahudi yang punya banyak pengetahuan yang begitu luar biasa dan luas, sehingga ia melakukan segala sesuatu berdasarkan pemikirannya sendiri, bukan berdasarkan kepada kemurahan Allah. Namun Paulus menyadari hal itu, dan ia melepaskan semuanya itu dan menganggapnya rugi, bahkan sampah, karena pengenalan akan Kristus, seperti yang Paulus tulis di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8. Hidup Paulus yang baru di dalam Kristus membawa kehidupan yang baru juga bagi Paulus di dalam kehidupannya hari lepas hari. Dulu Paulus yang menyiksa jemaat, sekarang Paulus datang untuk memberitakan Injil. Paulus tahu betul bahwa kemurahan Allah begitu luar biasa bagi dia. Allah yang telah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan dan memilih kita yang sebenarnya sudah mati di dalam dosa untuk menerima janji keselamatan, diselamatkan dari murka Allah. Semua itu bukan karena hasil usaha kita, bukan hasil pemikiran kita, melainkan itu semua hasil dari kemurahan Allah, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Allah telah memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya yang berlimpah-limpah bagi kita. Kristus telah mati untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan kita hidup. Maka sebagai bentuk bakti kita kepada Allah, sudah sepantasnya kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk dipakai bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian, hidup kita menjadi ibadah yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya studi teologi, tentu ada banyak hal baru yang saya pelajari tentang firman Tuhan, pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak tentang firman Tuhan saya miliki. Namun suatu ketika saya di dalam satu kelas, seorang dosen mengatakan seperti ini: jikalau kita nanti sudah lulus atau kita sedang menghadiri satu ibadah, mungkin kita akan menemukan hamba Tuhan atau perenungan firman Tuhan yang kok kayaknya nggak pas ya. Kita tidak boleh menghakimi. Kenapa? Karena firman Tuhan
itu harus kita sampaikan kebenarannya. Hal itu yang harus kita pegang, pertama. Yang kedua, jangan kita mengandalkan apa semua pengetahuan teologi yang ada di dalam kepala kita, sehingga kita memandang segala sesuatu sesuai dengan pemikiran kita. Kenapa? Karena Allah tidak menyukainya, karena Allah tidak menghendakinya. Yang Allah mau adalah ketika kita memiliki pengetahuan tentang firman Allah, hal itu juga akan mengubah hidup kita, di mana kehidupan kita seharusnya sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, saat itu saya belajar bahwa pengetahuan yang banyak tentang firman Allah bukanlah sesuatu yang harus disombongkan, bukanlah sesuatu hal yang harus dipamerkan, melainkan sesuatu hal yang harus diperjuangkan di dalam kehidupan hari lepas hari saya. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa meskipun saya sekolah teologi, tapi saya masihlah manusia biasa. Saya masih ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Karena itu saya terus berdoa kepada Tuhan, memohon agar ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan itu berbicara terlebih dahulu kepada saya, dan saya pun dapat melakukannya di dalam kehidupan saya. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, kenyataannya memang sulit bagi kita untuk menundukkan pikiran kita di dalam kebenaran Allah. Karena kita masih sering berpikir bahwa apa yang kita pikirkan selama ini adalah hal yang benar, hal yang seharusnya terjadi. Mungkin dengan sombong dan tahu dengan kesombongan kita, pemikiran kita berkata, Tuhan, kenapa seperti ini? Kan seharusnya seperti ini. Kita seperti seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Kita melakukan atau mengagung-agungkan pikiran kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk terus memperbaharui akal budi kita, supaya kita semakin hari semakin dapat terus mengingat, semakin dapat terus merasakan kemurahan Allah yang sudah Allah berikan bagi kita. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, hidup kita dapat dipersembahkan menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami tidaklah sempurna. Kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Tapi kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menolong kami, mengingatkan kami bahwa kami telah menerima kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami ini boleh menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita mau berdoa. Pertama, kita bersyukur untuk pemeliharaan, untuk berkat dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita mau bersyukur dan kita mau bawa di dalam doa kita. Kedua, kita mau berdoa bagi jemaat yang sakit dan juga yang sudah lanjut usia. Kita berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan di dalam kesehatan mereka. Kita juga berdoa bagi gereja, terkhusus dalam ibadah, baik online maupun offline, kiranya jemaat tetap bisa merasakan hadirat Tuhan dan tetap setia mengikuti ibadah. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita untuk keamanan dan juga untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan, kiranya dapat berjalan dengan baik, dan kita mau dukung dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan-kemurahan yang Tuhan berikan bagi hidup kami, untuk keselamatan, untuk berkat rezeki yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga datang kepadamu berdoa untuk jemaat-jemaat di tempat ini yang sakit, yang dalam pemulihan kesehatan dan juga yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong berkati mereka, berikan mereka kesehatan, pemulihan, dan juga Tuhan yang terus tolong mereka untuk melalui hari-hari mereka dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, khususnya dalam ibadah online dan offline. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kami ketika kami mengikuti ibadah itu semua boleh
kami lakukan dengan kasih kepada Allah dan rindu untuk tetap setia datang beribadah berbakti kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk keamanan, kestabilan ekonomi, sosial dan politik. Tuhan tolong agar setiap pemimpin dan pengambil keputusan bisa memimpin bangsa negara kami menjadi lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi untuk usia 12 sampai 17 dan untuk yang dewasa juga Tuhan tolong supaya bisa dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat memiliki kekebalan tubuh yang baik sehingga dapat lebih sehat lagi, dan kiranya kami semua terhindar dari pemaparan virus COVID ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita bawa pergumulan pribadi kita mohon kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu, Tuhannya yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami dan Engkau juga tahu apa yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami adalah hal yang paling baik. Kami mohon kiranya Tuhan mau tolong kami agar kami bisa melewati setiap pergumulan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat dan kasih Tuhan, mari saat ini kita tutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Saat ini firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. ya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, buat firman yang telah memberkati setiap kami. Sebagai syukur kami atas kebaikan Tuhan, saat ini kami membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan juga sebagian berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya terimalah persembahan kami untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, dilanjutkan dengan doa berkat dan pengutusan oleh Saudara Ening. Puji Allah Bapa Putra,
kasih dalam Tuhan, ingatlah selalu bahwa hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami melalui hari-hari kami selanjutnya, supaya hari-hari kami isi dengan ibadah kepadamu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.